Yang inilah detik-detik puja-puji Irma terhadap Jokowi. Bagi Irma, Jokowi adalah presiden yang hebat karena berasal dari latar belakang masyarakat sipil. Lebih lanjut, Irma mengutarakan bahwa dia tidak suka kalau Jokowi dikambing hitamkan terkait persoalan yang terjadi di Indonesia. Irma juga menyinggung demokrasi yang baginya sudah kebablasan sehingga Jokowi dicaci maki oleh segelintir orang termasuk Rocky Gerung. Tidak hanya sampai di situ, Irma melanjutkan bahwa Presiden Prabowo belajar dari Jokowi sehingga berhasil menjadi pemenang di Pilpres 2024 kemarin. Jokowi lagi. Orang korengan aja Jokowi yang salah itu ya. Saya heran gitu loh. Ya orang Panuan, orang korengan, Jokowi yang salah. Nah, saya mau kasih tahu gini, Pak Faisal sama Haris. Jokowi itu hebat. Bagi saya dia presiden yang sangat hebat. Kenapa? Presiden sipil, orang sipil bisa jadi presiden Republik Indonesia 2 periode. Itu luar biasa, belum ada di Indonesia. Selama ini yang kuat itu kan selalu TNI. Presiden yang kuat ya, mulai Soeharto, SBY, itu TNI. Nggak ada gejolak. Wajar TNI di belakangnya. Bung Karno lebih lama. Nah, kalau Jokowi ini sipil loh. Kalau Bung Karno itu pengecualian, itu Indonesia baru merdeka. Nggak bisa kita sandingkan Bung Karno dengan kondisi saat ini, nggak fair. Tidak apple to apple, Om. Tadi Haris bilang soal demokrasi di era Jokowi. Kalau menurut saya demokrasi di era Jokowi itu malah kebablasan. Kenapa saya bilang kebablasan? Rocky Gerung bisa mengatain bajingan tolol sama presiden. Kemudian Faisal Assegaf bisa ngomongin presiden macem-macem. Ferry Amsari bisa bikin dirty provokator. Kemudian Prabowo menang tuh karena dia belajar dari Jokowi. Prabowo menang tuh karena didukung Jokowi. Kalau nggak didukung Jokowi nggak menang. Itu diakui sendiri oleh Pak Prabowo. Tapi bukan berarti kemudian Pak Prabowo itu jadi bonekanya Pak Jokowi. Bu, jangan dihina lah Pak Prabowo. Saya bukan mau bela Jokowi, tapi kalau semua masalah kayaknya ditimpahin dengan Jokowi, kok kayaknya Jokowi ini kayak sampah gitu loh. Ya. Yang bilang sampah tapi siapa tadi? Menanggapi pertanyaan Irma tentang Jokowi sebagai sampah, Abdul Muti membeberkan alasannya bahwa Jokowi dan para loyalitasnya terus berupaya untuk mempertahankan dominasi Jokowi dengan menggaungkan bahwa pemerintahan Prabowo sebagai kelanjutan dari pemerintahan Jokowi sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari narasi yang ditampilkan para loyalitas Jokowi yang mengatakan bahwa ada soliditas yang kuat antara Jokowi Prabowo. Oh gitu? Oh berarti Anda sampah dong ya? Kalau saya mengatakan Jokowi sampah, jangan tersinggung, itu bahasa yang umum di media sosial. Kenapa sampah? Karena terlihat dalam pembentukan kabinet ini, ambisi Jokowi dan loyalisnya terus mempertahankan modus politik yang disebut melanjutkan. Sebentar Bu Irma, jangan emosi. Tenang. Mencoba membangun satu narasi daur ulang selama pasca pelantikan, sebelum pelantikan ya, pasca kemenangan Pak Prabowo, bahwa ada soliditas, keakraban, semangat yang kuat antara hubungan Pak Prabowo dengan Jokowi. Sementara akal sehat publik dalam perbincangan di seluruh kanal media sosial melihat memang ada sampah di kabinet Prabowo. Saya beri contoh tadi. Sampah lewat Menteri Kelautan. Dalam kasus pagar, pembongkaran pagar laut. Rakyat menyimpulkan hambatan, resistensi yang menghadang Prabowo, yaitu kelompok Jokowi, para loyalisnya. Abdul Muti melanjutkan bahwa Ibu Irma sebagai salah satu orang yang masih menghidupi semangat dari Jokowi. Dalam konteks ini saya masih melihat Bu Irma itu semangatnya Jokowi. Kalau dalam trias politik, peran DPR itu harus mengeluarkan data. Data secara objektif mengatakan bahwa kabinet Bapak Prabowo ini harus dievaluasi secara serius. Misal, saya mau kasih contoh.
Ada sebentar Bu Irma, izin saya berbicara. Misal, indikasi hambatan yang paling mengganggu Prabowo misal di bidang keamanan. Tadi kan itu sudah Anda sampaikan. Mendengar itu, Irma mulai terpancing untuk menyerang Abdul Muti. Irma menuduh Abdul sebagai pembenci Jokowi. Di sini kelihatan Irma semakin ngotot. Irma mencoba menyerang Abdul agar berhenti berbicara, sehingga perdebatan pun menjadi panas. Satu-satu. Kan Anda tanya sampah, kan saya harus jelaskan sampah. Menurut saya gini, saya 1 menit Bu Irma, kalau jangan dipotong dulu Bu Irma. Kalau Anda bilang saya Jokowi banget, saya bilang pembenci Jokowi banget. Saya nggak mau masih di wilayah curhat. Nggak bisa itu juga. Saya bicara dalam nggak konstruksi. boleh begitu, nggak bisa begitu, dalam konstruksi Bos. kebijakan. Nggak bisa. Jadi kita itu harus fair, ya. Kalau bicara itu harus fair. Aja. Tadi Anda ngomong, saya diam. Setengah menit. Nah, ketika saya ngomong ya bisa, sudah Pak, selesai. Kami saya lanjut setengah menit dan saya berhenti. Bisa begitu. Saya mau membuktikan. Nggak bisa. Anda sudah nyampaikan itu tadi di depan. Apa yang menjadi Jangan beban diulang-ulang Prabowo terus. yang disebut Jokowi? Jangan diulang-ulang terus. Saya mau lanjut ya. Apa tanggapan kamu? Apakah Irma benar pemuja Jokowi atau Abdul sebagai pembenci Jokowi? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar.